Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terberkati Bapak, Ibu, saudara, ketika kita di minggu penghujung 31 Desember 2023. Bagaimana kita yang telah mendapatkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, dengan kata, dengan kalimat, dengan mengatakan semua substansi yang luar biasa. Apa itu Bapak, Ibu, saudara? Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengumpulkan kita, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menghiburkan kita semua. Bukankah Tuhan yang membuat sukacita bagi kita Bapak, Ibu, saudara? Bukankah Tuhan membuat kita setiap merasakan sukacita, yang merasakan bagaimana Allah yang luar biasa, Bapak, Ibu, yang pada sampai akhir ini Tuhan izinkan, Tuhan perbolehkan kita mengakhiri tahun 2023. Tentunya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengumpulkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menghibur kita, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Demikian halnya bagaimana dengan perenungan dengan firman Tuhan dalam pasal 31 ayat 7 sampai 9. Suatu merupakan inisiatif Allah untuk kembali menyatakan kasih yang terbaik kepada umatnya Israel, yang mungkin mereka terpuruk, yang mungkin mereka sebagai bangsa Israel, bangsa Allah, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Bapak, Ibu, mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Mereka tidak memiliki daya sama sekali untuk menggapai masa depan di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Karena mereka di dalam keterkungkungan, mereka dilanda oleh ketidakbebasan di pemerintahan Babel. Sehingga bagaimana Allah yang kita imani Bapak, Ibu, saudara, Allah yang bertindak dan membawa mereka kembali supaya keluar dari tanah Kanaan dan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Artinya Bapak, Ibu, saudara, satu hal mau kita belajar, bahwa kita yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah Bapak, Ibu, menyimpan dendam. Sejauh bagaimana kita kembali kepadanya, sejauh mana kita berkomitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti bangsa Israel, maka Tuhan membuktikan perkataannya, maka Tuhan membuktikan firman-Nya. Dia akan memberkati kita, Dia akan melimpahi kita dengan segala kebaikannya kepada kehidupan kita. Kita dikawal Bapak, Ibu, sampai hari ini bangsa Israel dikawal oleh Tuhan, dibebaskan dan bahkan digembalakan bahwa mereka adalah sebagai anak sulung. Dikatakan tadi Bapak, Ibu, Efraim adalah bagaimana disebutkan sebagai anak yang sulung. Artinya bukan yang sulung. Kita lihat dari anak Yusuf, yang sulung adalah Manase. Jadi anak sulung adalah Manase. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan, menyebut Efraim sebagai anak yang sulung? Bapak, Ibu, kita bisa samakan seperti bagaimana antara Yakub dan Esau. Esau adalah anak yang sulung dalam hal darah daging, tetapi dalam hal iman Tuhan memilih Yakub sebagai anak yang sulung. Artinya hak kesulungan yang mengandung makna yang sangat dalam bagi Israel. Anak yang sulung yang mempunyai hak yang istimewa di dalam Yakub. Itu adalah hak Tuhan, itu hak prerogatif Tuhan. Bagaimana anak yang sulung di dalam iman yang Tuhan perbaharui di dalam kehidupan sebagai tadi kita katakan Efraim, dan juga bagaimana Yakub menjadi anak sulung di dalam
kerohanian. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlakukan juga sebagai anak yang sulung, memperlakukan kita cara yang spesial seperti kepada bangsa Israel. Kita juga dipilih Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita sudah dipilih Bapak Ibu, orang yang spesial, yang istimewa, yang di dalam Kristus kita memungkinkan bagaimana mengalami hal-hal orang yang telah menjadi anak sulung kita Bapak Ibu, yang telah menjadi orang yang cara istimewa kita adalah pilihan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang menyembah Tuhan, yang benar-benar menyembah Tuhan, bagaimana Allah dalam kasih-Nya, tak kala kita mungkin di tahun 2023 berbagai tantangan, mungkin kita bagaimana ada orang yang meragukan kasih Allah ketika mengalami problema hidup, ketika bagaimana tantangan silih berganti. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kehidupanmu Bapak Ibu Saudara, disitulah kesempatan kita bagaimana untuk menyatakan sebuah introspeksi diri di hadapan Tuhan, sesuatu yang kita rubah, yang kita mau bertobat, bermetanoia Bapak Ibu. Jika kita mau berkat-Nya, maka kita siap meninggalkan cara kehidupan yang lama seperti kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka bersama Tuhan menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Juga bagaimana seperti Bartimeus yang menanggalkan jubahnya, menanggalkan manusianya yang lama, lalu datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya jubah yang baru, keadaannya dipulihkan, dia menjadi pribadi yang bermartabat. Demikian Tuhan akan melakukannya kepada kita juga. Sudah dan kita lalui sampai penghujung tahun 2023 pada minggu 31 Desember 2023. Bagaimana Bapak Ibu kita meninggalkan cara hidup yang lama, dan kita Tuhan mau berseru dan kita mau minta tolong supaya beberapa jam lagi Tuhan akan memelihara kita, dan itulah permintaan kita, sehingga Tuhan memperbolehkan kita untuk mengecap, untuk masuk ke dalam tahun 2024 Bapak Ibu Saudara, supaya kita telah menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan di setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi refleksi dari Yeremia 31 ayat 7 sampai ke 9. Harapan di setiap kesulitan menjadi kuat kita Bapak Ibu. Harapan bersama berjalan dengan Tuhan pasti menyingkirkan kesulitan dan menjadikan kita kuat menjalani hari-hari ke depannya seperti tahun 2023. Dan kita mau pakai Tuhan, kita memakai kita untuk juga menjalani tahun 2024. Yang kedua refleksinya Bapak Ibu, kasih sayang Tuhan itu tidak pernah terbantahkan Bapak Ibu. Kasih Allah itu selalu melekat dan melekat Bapak Ibu di setiap kehidupan kita, sebab kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah berubah di setiap kehidupan kita. Yang ketiga refleksinya, kalau Allah berjanji untuk memimpin bangsa Israel kembali dari perbudakan Babel, itu juga janji Allah yang sama memimpin keluargamu Bapak Ibu, memimpin gereja kita, menuntun kita mencapai masa depan untuk tahun 2024. Karena
Tuhan sudah merangkai, Tuhan sudah mendesain bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu Saudara untuk tahun 2024. Karena itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang keempat, kepedulian Tuhan itu sungguh luar biasa kepada bangsanya Israel dan juga kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Allah Yesusmu mengumpulkan umatnya. Kita sudah menjadi anak sulung Bapak Ibu. Kita sudah menjadi anak-anak pilihan Tuhan kita. Karena itu diajak untuk kita peduli. Kita mau perlihatkan kasih sayang Tuhan kepada setiap orang. Berikanlah kekuatan kepada setiap orang. Berikanlah bantuan kepada setiap orang yang mengalami kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu saja iman percaya kita kepada Allah, janji Allah dalam firman ini menghadirkan janji-janji Allah berada di setiap kehidupan umat yang percaya Bapak Ibu. Karena kita sudah diberangkatkan Tuhan yang memimpin dan sumber penghiburan. Jahubado partogi jala mual ni olopolop. Percayalah Bapak Ibu Saudara, janji Allah tidak pernah diingkari. Indah pada waktunya, itulah menjadi kuat kita Bapak itu. Itulah menjadi keyakinan kita Bapak Ibu Saudara untuk kebaktian nanti jam 3 sore dan jam 6 sore dalam menapaki dan menjalani untuk tahun 2024 yang Tuhan anugerahkan kepada kita Bapak Ibu Saudara gereja dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang memimpin dan memberikan segala penghiburan dan indah. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan selalu hadir. Dan kami tidak pernah ragu Tuhan akan kasih sayang Tuhan yang tetap menapaki hidup dan kehidupan kami selama tahun 2023. Kami Tuhan perbolehkan menjalani kehidupan kami, pelayanan kami, iman kami, dan juga keluarga lepas keluarga Tuhan di gereja HKBP Bandung Reformanda. Begitu juga Tuhan firman Tuhan bagaimana tak kala di mana bangsa Israel mengalami keterpurukan, mengalami sesuatu ketidakmerdekaan dalam kungkungan pemerintah Babel. Tapi Tuhan yang iba, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memberikan sesuatu untuk pertolongan kepada mereka supaya bangsa itu tidak mengulangi kejahatan dosa yang sama. Demikian halnya kami Tuhan. Kalau kami mau mendapat berkat Tuhan, kami tetap mau berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah, perkataan Allah, kalimat demi kalimat yang kami Tuhan ajak dalam perenungan selama 1 tahun ini. Biarlah itu Tuhan menjadi kesungguhan bagi kami Tuhan. Tetap bertumbuh di dalam Engkau Yesus Kristus yang begitu banyak kami rasakan kasih sayang Tuhan. Walaupun mungkin kami sebagai jemaat Tuhan, kami bisa merenung, kami bisa mengalami sakit penyakit, kami bisa Tuhan mengalami tantangan dan problema hidup. Tetapi Tuhan tepat indah pada waktunya memberikan sesuatu pertolongan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Terima kasih. Biarlah kami Tuhan Engkau perbolehkan semua jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami Tuhan izinkan, perbolehkan memasuki tahun 2024 yang Tuhan akan berikan beberapa jam lagi pada minggu hari ini. Kami mohon Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala keberdosaan kami, segala dengan ketidakkesungguhan kami, tapi kami
yakin bahwa Tuhan tidak pernah dendam, bahwa Tuhan tidak pernah melihat dosa dan kejahatan kami, karena Tuhan mau melihat, menghapus segala kekurangan dan ketidakberdayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang tetap sayang kepada kami umat-umat Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, Tuhan yang memimpin kami dan juga menghibur kami untuk tahun 2024. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sampai lansia, Engkau perbolehkan, izinkan Tuhan kami bersatu hati, dan juga kami Tuhan merasakan bagaimana berkat Tuhan selama 2023. Kiranya Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2024. Segala kekurangan kami Tuhan, pujian kami yang kami kadang tidak sadari Tuhan, Engkau izinkan kami Tuhan, Engkau hapuskan segala kekurangan dan dosa kami, supaya kami Tuhan dilayakkan oleh Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan tercurah, dan Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2024. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.